Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan manfaat data emis. Manfaat data emis. Manfaat daripada data emis. Saya ingin membagi manfaat data emis kepada dua. Yang pertama, manfaat secara manajemen. Yang kedua, manfaat secara finansial. Yang pertama, manfaat secara manajemen. Dengan adanya aplikasi emis ini sangat membantu bagi sebuah lembaga, khususnya pondok pesantren, untuk membuat manajemen yang baik. Kenapa mesti adanya manajemen yang baik? Dikarenakan manajemen yang baik dalam sebuah lembaga menunjuki sehatnya lembaga tersebut. Sebaliknya, jika sebuah lembaga pendidikan yang namun manajemen pengelolaannya tidak baik, menunjuki lembaga tersebut kurang sehat atau kurang mumpuni. Maka dengan adanya data emis ini bisa mengarahkan kita sebagai pengelola pesantren untuk membuat manajemen yang baik, di mana di sini sudah diatur bagaimana mengelola data kelembagaan, bagaimana membuat profil daya, dan juga di sini ada mudir, dan juga bagaimana kita mengelola data sarana prasarana yang mencakupi lahan dan gedung dan perlengkapan dan alat. Ini kita data apa yang ada di lembaga pondok pesantren kita. Juga manajemen dari segi data santri ini sangat penting untuk kita mengetahui berapa jumlah santri yang ada di pesantren kita, dan juga berapa jumlah yang telah tamat dan yang masuk, dan juga akademik ini menunjuki ada berapa santri yang masih sisa dan daftar alumni. Ini yang penting. Selanjutnya, manajemen ustadz. Dengan adanya manajemen ustadz ini, kita dapat mengetahui berapa jumlah dewan guru yang ada di pesantren kita, hingga bisa kita menormalisir cocokkah jumlah guru yang ada dengan jumlah santri yang ada, agar lebih efisien dalam pembelajaran di pondok pesantren. Itu manfaat secara manajemen. Dengan adanya emis bisa mengerahkan kita untuk mengatur manajemen yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat secara finansial. Itu ada beberapa manfaat yang bisa kita raih. Yang pertama, manfaat PIP. Yang kedua, manfaat lembaga, bantuan lembaga. Dan yang ketiga, manfaat insentif guru. Sebelum kita mengajukan manfaat tersebut, terlebih dahulu kita pastikan bahawa data emis kita sudah bisa mengupload ataupun mencetak BAP. BAP ini sebagai bukti bahawa data emis kita benar dan isiannya tepat. Jika sudah bisa mencetak BAP, maka dalam hal meraih bantuan finansial seperti yang telah kita sebut tadi, itu akan lebih mudah cair dan lebih mudah untuk kita raih, karena BAP ini merupakan syarat utama untuk meraih bantuan, bahkan menjadi rujukan bagi pihak Kementerian Agama untuk memberi atau tidak memberi bantuan. Itu rujukannya dari BAP ini. Jika sebuah lembaga BAP emisnya tidak bisa dicetak, berarti bantuan tersebut tidak layak untuk diberikan karena manajemennya tidak baik. Dan jika BAP sebuah lembaga bisa dicetak, maka penyaluran bantuannya bisa diberikan karena menunjuki berarti lembaga tersebut bagus dari segi manajemen dan layak untuk dibantu. Nah, apa saja tadi bantuan ataupun manfaat secara finansial? Yang pertama, manfaat PIP. Manfaat PIP itu adalah bantuan untuk para santri
Jadi dengan adanya bantuan PIP tersebut bisa membantu setidaknya keberlanjutan pendidikan santri ataupun siswa, yang mana nominalnya walaupun tidak terlalu banyak namun cukup untuk membantu ekonomi mereka. Makanya jika kita sebagai operator sigap dalam mengisi data emis hingga mampu memberi bantuan PIP kepada para santri, tentu kita sebagai operator akan memperoleh pahala. Meskipun kadang tidak mampu memberi bantuan secara finansial secara langsung, namun kita punya jasa. Dengan sebab berkat perjuangan keras kita bisa menyalurkan bantuan kepada santri, yang mana nominalnya bervariasi menurut tingkatan para santri, yang mana dibagi pada 3 tingkatan: tingkat ula atau setara SD, tingkat usta atau setara SMP, dan tingkat ulia setara SMA. Nominalnya berbeda-beda menurut tingkatan. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat untuk lembaga itu bisa dicek melalui aplikasi Simba. Nah, aplikasi Simba ini di sini ada di daftar bantuan. Di sini ini kebetulan lagi ditutup. Jika saat dibuka, kita bisa mengajukan bantuan yang manfaatnya kembali kepada lembaga. Ada beberapa bantuan yang bisa diajukan. Yang pertama, bantuan pembangunan ruang belajar pesantren, bantuan pembangunan asrama pesantren, bantuan rehab, ada bantuan BOP, bantuan inkubasi, dan beberapa lainnya. Ini kita bisa pilih dan bisa mengajukan di sini. Ini kebetulan sudah ditutup. Mungkin insya-Allah dan setiap tahunnya ini dibuka kesempatan bagi kita untuk membantu lembaga tempat kita mencari ilmu, tempat lembaga pendidikan kita belajar. Nah, ini juga syaratnya harus BAP seperti yang kita bilang tadi. Jika BAP kita ataupun data emis kita tidak baik, tidak tepat, maka nihil kita memperoleh bantuan ini, karena syarat utamanya adalah harus nanti kita upload BAP. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu bantuan untuk insentif guru. Ini kita bisa mengajukannya melalui aplikasi Sikap, Sistem Informasi Ketenagaan dan Administrasi Pesantren. Yang mana melalui aplikasi Sikap ini kita setidaknya bisa membantu Dewan Guru Pesantren meraih dana insentif. Caranya yaitu nanti di sini ada tunjangan profesi guru, di sini ada bantuan. Melalui bantuan ini data yang beberapa data yang sudah saya ajukan dulu, ini belum dibuka. Jadi melalui bantuan insentif guru ini setidaknya kita sudah membantu Dewan Guru di pesantren untuk membantu perekonomiannya. Nah, jadi manfaatnya ke siapa? Juga kepada kita sebagai operator, yang mana jika memang para guru tersebut memperoleh bantuan insentif, kita juga akan memperoleh pahala tentunya. Nominalnya kalau tidak salah saya tahun kemarin saya mendapat dengan total 2,5 juta. Itu lumayan lah. Jadi itulah manfaat daripada data emis, yaitu secara manajemen dan finansial. Maka mari kepada kita semua operator ataupun user champion emis yang telah ditunjuk oleh pimpinan pondok pesantren, mari kita bekerja sebaik mungkin agar bisa meraih manfaat untuk lembaga, santri dan Dewan Guru. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di komentar, kita sharing, kita saling berbagi ilmu. Jika ada yang kurang daripada apa yang saya sampaikan, setidaknya tolong beri saran dan kritik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, share, and subscribe jika benar-benar bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.